Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dengan NIM 232310886. Saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita. Baik, untuk topik yang akan dipelajari adalah mengenai organ reproduksi wanita beserta fungsinya, proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat, kemudian proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Selanjutnya ada perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Jadi ini adalah struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita secara umum dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, pengelompokan ini berdasarkan lokasi organ tersebut, apakah berada di luar atau di dalam tubuh. Organ reproduksi luar terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah vulva, yaitu celah paling luar dari organ reproduksi perempuan. Kemudian vulva ini menjadi pintu keluar dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Saluran urin berasal dari ginjal, sedangkan saluran reproduksi berasal dari ovarium. Nah, penjelasan lebih detail mengenai ovarium itu akan kita bahas pada organ reproduksi dalam. Bagian lain dari organ reproduksi luar adalah labium, yang merupakan lipatan kulit yang menutupi atau membatasi vulva. Organ reproduksi dalam memiliki lebih banyak bagian dibandingkan organ luar. Fungsi utamanya ada dua, yaitu menghasilkan ovum atau sel telur dan menyalurkannya serta menjadi tempat perkembangan janin. Nah, ovarium adalah bagian pertama dari organ reproduksi dalam. Wanita memiliki dua ovarium yang terletak di sisi kanan dan kiri rahim, berbentuk oval kecil. Fungsi ovarium adalah menghasilkan ovum, mirip seperti testis pada pria yang menghasilkan sperma. Selain itu, ovarium memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang penting dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Sel telur berkembang di dalam ovarium pada struktur bernama folikel. Sebelum matang menjadi ovum, sel telur disebut sebagai oosit. Oosit ini sudah terbentuk sejak seorang wanita masih berupa janin dan akan matang ketika wanita mencapai masa pubertas. Pelepasan ovum dari ovarium terjadi setiap bulan. Proses ini dikenal sebagai ovulasi. Setelah ovulasi, ovum akan masuk ke saluran bernama tuba falopi yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Bagian awal tuba falopi memiliki struktur seperti corong dengan jumbai-jumbai kecil atau fimbriae untuk menangkap ovum. Selain menjadi jalur transportasi ovum, tuba falopi adalah lokasi terjadinya pembuahan. Ovum yang telah dibuahi itu akan bergerak ke rahim untuk berkembang menjadi janin. Jika tidak dibuahi, ovum tetap akan sampai ke rahim dan akhirnya dikeluarkan bersama darah menstruasi. Selanjutnya uterus atau rahim terdiri dari 3 lapisan, perimetrium atau lapisan terluar, miometrium lapisan tengah, dan endometrium lapisan terdalam. Endometrium adalah tempat janin menempel dan berkembang. Di sini juga terbentuk plasenta yang menghubungkan janin dengan tubuh ibu melalui tali pusar. Plasenta menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin selama masa kehamilan. Ketika bayi siap lahir, ia akan melewati bagian sempit rahim yang disebut serviks. Serviks juga berfungsi mengalirkan darah menstruasi dari rahim ke vagina dan menjadi jalur masuk sperma menuju rahim. Saat persalinan, serviks membantu menahan kepala bayi sebelum keluar melalui vagina. Vagina adalah saluran terakhir dari organ reproduksi wanita. Selain menjadi jalan lahir bayi, vagina juga menjadi jalur keluarnya darah menstruasi. Pada bagian luar vagina terdapat selaput darah yang meskipun ia tidak memiliki fungsi biologis khusus, namun ia berfungsi sebagai
perlindungan alami bagi organ reproduksi wanita. Nah, semua struktur ini dirancang untuk mendukung fungsi reproduksi wanita baik dalam menghasilkan sel telur, mendukung kehamilan, maupun proses kelahiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari, dan pengeluaran darah atau masa menstruasi sendiri umumnya hanya berlangsung sekitar 3-7 hari. Nah, tahapan atau fase-fase yang terjadi dalam periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase praovulasi atau fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Semua proses pada fase-fase ini akan kita bahas satu persatu. Fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan tersebut, korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama endometrium. Kondisi ini ditandai dengan pendarahan melalui vagina. Fase menstruasi terjadi kurang lebih selama 3-7 hari. Selanjutnya adalah fase praovulasi atau fase folikel. Fase praovulasi terjadi di antara akhir menstruasi dan ovulasi. Pada fase ini akan terbentuk hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dapat merangsang pembentukan folikel. Folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang disebut follicle degrowth. Follicle degrowth kemudian menghasilkan estrogen yang dapat memicu pembentukan lapisan endometrium. Estrogen juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir bersifat basah. Lendir tersebut berfungsi menetralkan asam dalam serviks sehingga sperma mampu bertahan hidup di dalamnya. Folikel lain di sekitar degrowth adalah folikel primer, sekunder, dan folikel tersier. Selanjutnya itu adalah fase ovulasi. Nah, fase ini terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada fase ovulasi terjadi peningkatan estrogen sehingga menghambat pembentukan FSH yang menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi, oosit sekunder akan terlepas dari folikel. Kemudian fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada fase ini, LH merangsang folikel yang kosong menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron dan estrogen bekerja sama untuk penebalan dinding rahim. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pembentukan kelenjar susu. Apabila sampai fase akhir tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan kembali ke fase menstruasi. Nah, jadi beginilah keseluruhan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita, terdiri dari 4 fase yang berlangsung selama 28 hari. Fase menstruasi berlangsung pada hari ke-1 hingga hari ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua, fase praovulasi atau fase folikel. Hari ke-8 hingga 13, FSH merangsang pembentukan folikel degrowth dan pembentukan lapisan endometrium. Ketiga adalah fase ovulasi, hari ke-14. Terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Kemudian ada fase pasca ovulasi atau fase luteal, hari ke-15 sampai 28. Terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Berikutnya ini adalah hormon yang berperan dalam
siklus menstruasi. Yang pertama yaitu ada hormon FSH yang merangsang pembentukan follicle degrowth, memacu pembentukan estrogen. Yang kedua ada hormon estrogen yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan juga menghambat produksi FSH. Yang ketiga ada hormon LH yang berfungsi untuk merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan juga merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Yang keempat, hormon progesteron yang berfungsi untuk memacu pembentukan endometrium sehingga siap untuk implantasi embrio dan juga menghambat produksi FSH dan LH. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Zigot membelah jadi 2 sel, kemudian 4 sel, selanjutnya 8 sel, sampai membentuk morula. Nah, morula mengalami pembelahan membentuk blastula. 5 hari setelah fertilisasi, blastula akan menempel pada endometrium. Penempelan pada endometrium ini disebut implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan terjadinya gestasi atau kehamilan. Struktur blastula terdiri dari blastosol yang merupakan rongga bagian dalam sel bagian luar atau trofoblast, dan sel bagian dalam trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Nantinya, trofoblast akan berkembang menjadi plasenta dan membran kehamilan, sedangkan sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi calon embrio atau embrioblast. Selanjutnya, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Pada fase gastrula terdapat lapisan-lapisan. Yang pertama ektoderm di bagian luar itu akan membentuk kulit dan sistem saraf. Kemudian ada endoderm bagian dalam akan membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Kemudian ada mesoderm pada bagian tengah membentuk rangka otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Pada fase gastrula ini, blastosol akan menyempit menjadi rongga kecil, selanjutnya gastrula berkembang membentuk fetus. Nah, berikutnya ini ada hormon yang terlibat dalam fertilisasi tadi. Yang pertama itu ada progesteron yang membantu mempersiapkan dinding rahim atau endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Ada hormon HCG. Hormon ini disebut sebagai hormon kehamilan karena dibuat oleh sel-sel yang terbentuk di dalam plasenta. HCG yang akan membuat tes kehamilan mendeteksi telah terjadinya proses kehamilan. Kemudian ada FSH yang merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium dan produksi estrogen. Kemudian ada hormon LH yang memicu ovulasi dan melakukan pembentukan korpus luteum. Nah, setelah rangkaian proses fertilisasi, pada oviduk hingga implantasi pada endometrium tadi, maka selanjutnya akan terjadi tahapan perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan. Nah, saat usia kehamilan 0 hingga 12 minggu terjadi awal pembentukan organ-organ tubuh janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut trimester pertama. Saat kehamilan berusia 12-28 minggu, organ-organ tubuh janin telah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut trimester kedua. Pada trimester ketiga kehamilan berusia 28-42 minggu terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut trimester ketiga. Pada usia kehamilan 16 minggu di dalam rahim ibu terbentuk plasenta yang dilengkapi tali pusar. Tali pusar berfungsi sebagai penghubung antara sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janin.
Saat terjadi pembuahan hingga usia kehamilan menginjak hari ke-70, embrio melepaskan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat hingga sekitar hari ke-70 dan menurun selama sisa kehamilan. Hormon HCG di ovarium berguna untuk mempertahankan korpus luteum sehingga korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu siklus vitalinus atau kantong kuning telur, merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pada embrio. Kantong kuning telur ini akan bekerja sama dengan trofoblast membentuk korion. Korion sebagai membran terluar pada embrio, korion akan membentuk filus korion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium juga akan membentuk plasenta yang berperan dalam pertukaran gas makanan dan zat sisa antara janin dengan ibunya. Namun, darah ibu tidak pernah berhubungan dengan darah janin karena dibatasi oleh jaringan ikat. Amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Amnion berguna untuk melindungi janin dari tekanan benturan dan perubahan suhu. Kemudian alantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Tali pusar berguna untuk menyalurkan zat makanan oksigen dan zat sisa. Nah, di dalam membran embrio juga terdapat air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan, menjaga suhu janin, memberi ruang gerak janin, dan melancarkan proses persalinan. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita mengenai organ reproduksi wanita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.